Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan OSPF pada jaringan komputer. OSPF itu Open Sorters Path First. Nah, di sini terdapat studi kasus yang dimana terdapat tiga router. Yang pertama ada router FT, lalu router FEB, dan router FH. Nah, di masing-masing router ini memiliki switch. Router FT punya satu switch, router FEB punya satu switch, dan router FH punya satu switch. Di masing switch itu terdapat dua PC yang terhubung ke switchnya. Seperti pada gambar di topologinya ini, terdapat dua PC yang terhubung pada masing-masing switch. Nah, pertama-tama itu, setelah ada topologi, kita perlu memasukkan ini, NIM2T, ke dalam routernya. Nah, fungsinya itu agar bisa menggunakan kabel serial ya, agar pada router tersebut terdapat port serial. Setelah itu, maka akan dilakukan hal yang sama kepada router FEB dan FH. Lalu pada switch, kita tambahkan power supply. Ini power supply. Begitu juga dengan switch-switch yang lain. Nah, setelah itu, di sini kita bisa langsung masuk untuk memberikan IP-nya. Pertama-tama, di sini ada router FT yang memiliki IPS 172.16.1.1. Sini langsung masuk saja, config gigabit ethernet 00. Sini kita bisa masukin. Nah, untuk bagian ini kita bisa isi 255, 255, 2550. Kenapa di sini 0? Karena kita menggunakan /24. Sehingga digit terakhirnya adalah 0. Setelah FT kita lanjut di FEB. IPS 172.16.2.1. Di sini 2550. Oh iya, tadi jangan lupa ini dihidupkan on. Begitu juga yang FT on. Nah, lalu di FH kita isi 172.16.3.1. Nah, di sini jangan lupa dihidupkan lagi on. Setelah itu kita bisa memberikan IP pada masing-masing kabel yang terhubung serialnya. Nah, di sini ketika kita mengarahkan ke kabel ini, di sini terlihat ada serial 010 dan serial 010 pada FH. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian FT-nya dulu di serial 010. Nah, di sini kita juga bisa memberikan IP-nya. Nah, untuk IP-nya sendiri itu kita bisa memberikan IP 10.1.2.1. Lalu untuk subnet masknya sendiri lima lima 252. Kenapa di sini 252? Karena pada router ini hanya membutuhkan dua perangkat saja, sehingga kita menggunakan /30 atau hanya dua saja. Di sini jangan lupa dihidupkan lagi. Setelah itu kita masuk ke bagian yang FH. Di FH ini serial 010. Nah, di 010 ini kita juga tambahkan IP-nya 10.1, lalu lanjut lagi titik 2. Nah, di sini karena tadi kita menggunakan titik 1, maka di sini kita harus menggunakan titik 2.
Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi kita hanya menggunakan dua router, jadi hanya ada dua IP, seperti 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Jika di sini ingin mengisikan 6, maka pada FT tadi harus mengisikan 5 agar satu jaringan. Di sini hidupkan. Oh ya, yang tadi di sini. Nah, sudah hidup. Lanjut kita di bagian garis yang di bawah ini. Yang FH ini serial 011. Nah, serial 011 ini kita bisa kasih IP juga 10.1. Nah, di sini kita bisa pilih antara 34 atau 56. Nah, di sini saya membuat agak melengkah saja. Jadi saya memberi 5. Nah, ini sudah benar. Jangan lupa di on. Lanjut lagi di bagian FEB serial 011. Ini 10 1. Tadi kan sudah 5. Nah, maka di sini kita harus menggunakan 10.1.2.6. Jangan lupa memberikan subnet masknya. Lalu dihidupkan. Nah, setelah di FVB selesai, maka kita lanjut di garis yang diagonal di kanan ini. Di sini ada FT serial 011. Nah, kita beri lagi 10.1.2. Nah, di sini kita bisa memilih lagi 78 atau 910. Karena saya ingin membuat melengkah lagi seperti tadi, maka 10.1.2.9. Lanjut di sini 255, benar 252. Lalu terakhir di bagian sini kita berikan lagi 10.1.2.10. Nah, di sini juga sudah benar, jangan lupa dihidupkan. Nah, setelah itu jangan lupa juga kita harus memberikan IP pada masing-masing PC. PC dari FT, FEB, dan FH. Di sini PC pertama dulu. Saya memberikan IP 172.16.1 titik. Di sini untuk digit terakhirnya kita bisa random. Di sini saya menggunakan 5. Nah, di sini sudah ini diganti menjadi 255. Nah, di default gateway-nya kita ubah menjadi 172.16.1. Lanjut ke PC 1. Ini kita berikan IP lagi. Nah, di sini saya memberikan IP yang 172.16.110. Subnet masih jangan lupa, dan ini default gateway juga harus sama. Karena dia berada di satu jaringan yang sama. Nah, lanjut lagi di bagian di sini saya akan melakukan di bagian FEB. Di FEB ini kita masuk ke PC-nya. Sini jangan lupa memberikan 172.16 titik. Nah, di sini tadi kan kita FEB itu 2, jadi kita 172.16.2 titik 5. Lalu di sini juga jangan lupa ini 0 kita ganti 255. Default gateway juga jangan lupa. Titik 2 titik 1. Nah, di sini sudah, lanjut ke bagian PC kedua dari FEB.
Di sini sudah pada bagian FEB, lanjut kita di bagian FH. 2, 16, 3, 5. PC 2 pada FH. Sini sudah. Tadi di sini juga sudah. Setelah itu, maka kita bisa mencoba untuk melakukan ping. Apakah mereka bisa saling melakukan ping? Sini bisa langsung kita coba saja di bagian PC pada FT, lalu masuk ke command prompt ya. Ini saya coba ping. Nah, di sini untuk ping terhadap PC yang sama switchnya pada FT juga, dia bisa melakukan ping. Nah, sedangkan itu kita coba melakukan ping ke default gateway-nya. Nah, dia juga bisa. Kita coba. Eh. Nah, di sini tidak bisa untuk ngeping ke router lain. Di sini saya coba ping PC pada FEB, tapi tidak bisa. Maka kita akan memerlukan OSPF. Untuk OSPF, pertama-tama kita harus masuk ke bagian router. Nah, sini masuk ke router yang pertama yaitu router FT. Nah, di router FT ini kita masuk ke CLI-nya. Lalu di CLI ini, nah ini tadi terakhir, ini kita bisa keluar aja. Nah, tampilan awal pasti seperti ini. Lalu kita bisa melakukan enable atau EN juga bisa. Lalu kita configure terminal. Setelah itu kita melakukan router OSPF 10. Nah, setelah masuk ke OSPF 10, kita bisa memberikan router ID-nya. Router strip ID. Di sini FT 1111. Tuh. Ya, benar. Nah, setelah kita memberikan router ID-nya, kita memberikan networknya pada router si FT ini. Nah, network itu 172.16.1.0. FT tadi kan 1, lalu di sini 0.0.0.255. Nah, ini merupakan hasil pengurangan dari yang tadi itu yang 255, 255, 255, 0. Lalu dikurangi menjadi 0.0.0.255. Setelah itu jangan lupa kita memberikan area 0 agar dia berada di area yang sama. Nah, setelah itu kita bisa memberikan lagi ini untuk yang bagian serialnya tadi itu. Nah, serial itu kan kita 10.1.2.0. Lalu 0.0.255. 3.
Karena tadi kan 252 kan di akhirnya. 10, 1, 2, 0. Oke. Nah, jangan lupa memberikan area 0 dulu juga agar berada di area yang sama. Lalu kita bisa memberikan batasnya juga 10.1.2 titik 8. Nah, jangan lupa kita memberikan passive interface. Pada gigabit Ethernet yang tadi kita masukkan itu adalah gigabit Ethernet 0. Nah, dari sini kita bisa keluar saja atau mau langsung close bisa, tapi di sini saya end. Nah, di sini pada router FT sudah selesai. Ini kita coba ke router FH. Masuk CLI-nya. Di sini keluar. Nah, ini kan sudah di-enable. Jadi kita bisa langsung ke configure terminal ya. Masuk lagi seperti tadi router OSPF 10. Lalu kita berikan router ID. Karena ini FH berarti 3.3.3.3. Lalu jangan lupa kita berikan networknya juga 172.16.3.0. Sini 0.0.0.55 area 0. Nah, ini juga bisa kita berikan ini 3 karena tadi kan di akhir 252. Lalu di sini kita ganti 10 12. Nah, di sini sudah benar 10.120. Lalu area juga harus 0. Kita berikan batasnya lagi. Apa ini? Setelah itu kita jangan lupa memberikan passive interface. Lanjut kita ke bagian FEB. Di FEB ini kita bisa masuk lagi router OSPF 10. Kita berikan router ID. Router ID-nya 2222. Lalu kita berikan network 172.16.2.0. Jangan lupa 0.0.0.2.55. Areanya 0 agar satu area yang sama. Lanjut lagi 10 1 2 0. Nah, di sini 3 10 1 2 0 0 0 0 3.
kita berikan jangan lupa div interface itu n. Nah, di sini sudah bisa, lalu kita bisa untuk ngecek IP-nya. Nah, di sini kan sudah terlihat up, berarti dia sudah berhasil untuk gigabit Ethernet 0, lalu serial 010 dan serial 011. Kita bisa cek juga untuk IP root. Nah, di sini ada OCL. Nah, O itu adalah OSPF. Nah, ada di sini OSPF. C itu connect, L itu lokal. Nah, di sini sudah terlihat IP-IP-nya. Kita bisa balik lagi dari PC yang tadi ping itu, kita menggunakan PC ini. Nah, iya benar. Coba ping ulang. Nah, dia sudah berhasil terhubung. Jadi kita coba lagi. Nah, di sini dia sudah benar-benar berhasil terhubung kepada PC yang berada pada FEB 2.5. Di sini kita coba dari FH. Nah, di sini dia juga sudah bisa ngeping dari FH ke FT. Kita coba dari yang FEB. Kita ping. Nah, di sini berhasil juga ngeping ke bagian FH. Sehingga satu topologi ini, yang dimana ada router FT, FEB, dan FH, bisa saling ngeping dari PC masing-masing router ke router lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai OSPF dengan studi kasus 3 router pada FT, FEB, dan FH. Saya akhiri, terima kasih.